Sekitar 5 bulan yang lalu, saya mendatangkan seorang tamu yang cukup ramai. Itu adalah suatu perbincangan yang sangat menarik. Dan kita berbicara tentang apa yang disebut sebagai koplaknomics. Ekonomi yang koplak begitu ya. Yang serampangan dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya membaca, dia juga meramalkan akan terjadi social unrest beberapa bulan ke depan. Kejadian tuh. Ketika demo besar dan kemudian, wah repot. Untung cepat bisa ditangani. Yang merembet ke berbagai negara lain. Dan kelihatannya masyarakat mulai gelisah. Tamu saya ini juga bercerita tentang MBG. MBG ini sasarannya tidak sebesar itu. Tetapi ada sekitar 28 juta lah katakan begitu orang-orang yang memang kekurangan gizi. Itu dari seluruh umur. Lalu kalau mau benar-benar fokus, barangkali hanya separuhnya yang anak sekolah. Dan juga dia mempersoalkan hal seperti itu. Hari ini kita mulai melihat ada korban satu persatu dan semakin ramai. Videonya beredar, tapi kemudian wakil kepala nangis terseduh-seduh di depan kamera televisi. Kenapa nggak turun ke jalanan ya? Kenapa nggak turun ke bawah? Ini menjadi pertanyaan. Tetapi menjadi kekhawatiran dari banyak orang. Dan kemudian ada seorang wartawan datang ke sini dan mengatakan, Pak, ini project untouchable. Loh kenapa untouchable? Karena ada orang-orang tertentu yang seperti inilah kurang lebih ya. Saya tidak tahu itu apa artinya. Dan seperti pesan Presiden, jangan dipolitisasi karena ini adalah masalah besar, ini adalah program besar. Kita semua setuju, tetapi kita harus ukur dampak ekonominya. Tentu kita juga harus memberikan masukan-masukan. Ya masukan yang sehat lah, bukan ngomporin lah kurang lebih begitu. Nah tamu saya kali ini pasti akan menarik, yaitu Ferry Latuhihin. Selamat datang Om Ferry. Thank you Om Reno. Terima kasih sudah mampir kemari. Thank you for inviting me. Nah, kita akan bahas setelah ini dan stay relevant. Om Ferry, beberapa waktu yang lalu sudah meramalkan akan terjadi social unrest dan terjadi. Yes. Ya. Nah, apa dasarnya? Ini karena koplak atau apa? Koplak pertama kebijakannya sangat berbeda dengan rezimnya sebelumnya ya. Sangat ultra populis ya, bahkan ultra populis. Ultra populis. Dan yang kedua, ultra populis ini dalam arti adalah menghabiskan uang for nothing, ya kan? Seperti katakanlah MBG itu nggak ada hasil apa-apa loh gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, kalau kita mau tetap menjalankan MBG itu seharusnya cukup dengan modal 5 triliun, yaitu berikan kepada mereka-mereka yang cuma membutuhkan, ya kan ya, terutama daerah-daerah tertinggal. Ya mungkin 5 triliun itu setahun atau 5 triliun setahun. Setahun. Ya, itu cukup, bukan 370 atau 328 triliun gitu kan. Nah, juga yang kedua, saya katakan lagi, lihat aja anak-anak yang basically seperti di SMK, di SMA, di kota-kota besar, itu yang badannya bugar-bugar, mereka basically tidak membutuhkan, tidak kekurangan gizi gitu malah kan kelebihan ya. gizi. Malah kelebihan gizi gitu kan ya. Nah itu. Nah jadi yang saya pertanyakan, kenapa kok yang seharusnya cuma perlu 5 triliun harus 378 triliun, itu kan jauh sekali gitu. Dan sekarang kita lihat sendiri bagaimana hasilnya ya kan, di mana-mana ya orang keracunan ya kan, sama sekali tidak well managed ya kan, bahkan yang isinya ada cuman tempe doang kayak begitu-gitu. Ini tapi kan saya lebih khawatir sanitasi kebersihan itu. Nah, sanitasi kita lihat kemarin katanya ada di Lebak atau di mana yang katanya nyuci traynya pun di air limbah dan segala macam. Ini kan artinya apa? Entitas atau institusi yang namanya MBG ini sama sekali tidak well prepared. Ya kan ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari budget pun ini sangat dahsyat, pemborosan yang sangat luar biasa, ya kan? Nah, kembali lagi ke ramalan saya pada bulan Desember, saya katakan di Q3 akan terjadi social unrest. Satu, Bos. Pertama adalah pada waktu itu kita lihat bahwa tabungan masyarakat udah jauh berkurang. Ya, dari 3 juta masyarakat middle class kita ya kan di 2019 pelan-pelan depleting ya, selama 5 tahun tinggal 1,2 juta. Dan mungkin saya kira juga tahun ini akan habis ya. Nah, itu satu. Kita lihat juga bagaimana ramainya pinjol ya. Kita lihat juga bagaimana omsetnya pegadaian ya, naik luar biasa ya. Artinya kan ya orang-orang Indonesia bisa lihat balance sheet-nya pegadaian kok ya kan ya. Nah, ini adalah indikator-indikator yang mengatakan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik. Nah, kenapa kok kalau dalam
on the midst of such a picture, ya kan, on the back of such a picture, kita melakukan pemborosan yang sangat dahsyat, itu kan sangat luar biasa. Dan akibatnya apa? Kita lihat lagi, budget defisit sudah mulai dinaikkan dari 2,48% ke 2,65%. Kita lihat kemarin rupiah kena hit ya, luar biasa ya terhadap dolar ya. Ini kan menunjukkan bahwa the outlook is quite grim gitu loh ya. Nah oleh karena itu, maaf aja, saya ramalkan Q3 tahun depan 2026 bisa negatif growth loh, yang artinya kayak Thailand ya, bisa recession ya. Menteri Keuangan mengatakan bisa tumbuh 6%, 7%. Nah ini kan masuk akal gini, dia punya duit 200 T ya, yang dari SAL ya, itu kan seolah-olah dari BI dia pindahin ke bank Himbara ya kan ya. Pertama, dari sudut size-nya aja 200 T bos ya, dengan ICOR 6,7 ya, itu cuman bisa memberikan growth tambahan itu 0,06%. Saya mesti jelasin dulu sedikit nih Om Erik. Ini kan penonton kita awam ya. ICOR itu adalah incremental capital output ratio. Jadi adalah perbandingan, jadi pertambahan antara capital dibandingkan dengan output. Output itu PDB ya, PDB kita. Kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau angkanya semakin tinggi, itu semakin tidak efisien. Ada lemak-lemaknya. Dan kita pernah mencapai sekitar 4 dulu ya. Pernah ya. 4. Terus kemudian jadi boros. Boros sama sekali itu 4 zamannya SBY kalau nggak salah ya. Sedangkan negara tetangga sudah mendekati 4 semuanya. Kita aja nih yang 6, berapa? 6,7 ya? 6,7. Sekarang ya oke. Nah, akibatnya apa? Kalau kita pakai secara komparatif dengan negara-negara tetangga yang 4, kita nggak menarik, bos. Nggak menarik, investor pilih mereka. Investor pilih mereka lah. Karena kan? Dengan modal yang sama bisa mendapatkan output lebih besar, yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, jadi kalau si Purbaya bilang, oke, 3 bulan lagi ekonomi akan kinclong, nanti lihat aja jadi 6%. Sementara kita tahu angka 5,12% itu, ya itu mencurigakan loh, suspek. Ya kan yang kemarin kedua ya. Banyak yang protes juga. Ya bayangin bos, dari PMI yang sebelum dirilis angkanya itu PMI kita di bawah 50 jauh, ya kan pendapatan pajak dari PPN turun hampir 20%, tiba-tiba muncul angka 5,12%, dari 2 indikator ekonomi itu aja kita udah nggak percaya gitu loh, ya kan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang, oke, sekarang kita taruhkanlah baseline-nya adalah hitung-hitungan saya cuma 4,02% ya, bukan 5,2%. Nah, dengan 200 T yang dikucurkan ke likuiditas ke perbankan, kalau toh melalui kredit itu jalan, itu cuma bisa mendongkrak 0,06% via ICOR. Jadi nggak mungkin dari 5 menjadi 6%. Enggak, ini dari apalagi kalau baseline-nya adalah 4,02%, bukan 5,12 ya kan ya. Nah, yang kedua, via tapi kan sebetulnya 4% juga di dunia yang sedang begini sebenarnya oke dong, sebenarnya 4% ya kan? Enggak juga, karena kita harus bandingkan dengan potensial growth kita. Kita punya bonus demografi, sama ya kayak Thailand ya, kayak Vietnam ya, kayak India ya, they are growing 7% lebih loh. Ya, nah kita kok yang basically sama ya, yang age population, big market ya kayaknya dengan India aja tumbuhnya luar biasa. 7,5% bos. Nah jadi kalau kita cuma 5% aja sebetulnya kita lag behind. Ya kan, sama sekali. Artinya apa? Kita kok cuma 5%, sementara Vietnam bisa 8%. Artinya nanti wujudnya pada lapangan pekerjaan ya. Nah, job creation. Itu kaum muda menjadi tidak bisa dapat pekerjaan. Makanya saya katakan, bonus demografi yang kita bangga-banggakan ini, yang population, age 27-28 ya, this is a ticking time bomb loh. Kalau economic growth kita less than 5%, ya kan, yang seharusnya di atas 6% to absorb the labor market, ya the labor force, kita harus higher than 6%. Ya, karena yang population tadi. Nah sekarang kenyataannya kita lihat cari kerja susah, PHK mulai keep rolling down the street, investasi pelan-pelan kabur, Shell misalnya udah tutup lagi, ya kan. Nah ini semuanya sama sekali outlook is quite grim gitu loh ya. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang koplak itu. Koplak sama sekali koplak. Mengakibatkan investor dan para pengusaha tidak nyaman dan akhirnya sama tidak nyaman bos ya kan, dan kelihatannya juga ya yang dibangga-banggakan dengan katakanlah ya teriakan-teriakan pro rakyat itu justru menakutkan. Ya kenapa? Harusnya pemerintah yang baru itu pro bisnis. Ya karena bisnis yang creating jobs, bukan pemerintah loh. Gitu ya. Dan lebih gilanya lagi, waktu itu sempat terucap kata dari Menteri Bappenas kita, Rahmat Pambodi, yang mengatakan MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Lah ini kan koplak gitu loh. Ya, itu ada buktinya loh. Sudah kita bahas pada waktu itu ya. Ya, ini menjadi menarik sekali karena
pengangguran itu kalau kita lihat statistik sekitar 4,2-4,5%. Tapi kalau kita lihat pengangguran kaum muda, Iya. yang 15 sampai 24 tahun, maka itu isinya 15 sampai 16% itu kalau nggak salah. biasa. Tingkat pengangguran di antara kaum Even muda. Ini di kita harus lebih waspada nih membaca data ini supaya dilihat kaum muda. Dan Exactly. kaum muda ini penentu masa depan. Exactly. Ya. Kita lihat aja kayak Cina sekarang ya, itu youth unemployment Ya. umur 16 sampai 24 Ya. itu 25% loh. Iya, iya, You can mengerikan. imagine. Bahkan Cina Cina ini kan sangat masih khawatir, miracle ya kan ya. Apalagi kita yang kemarin slow aja gitu Ya. kan ya. Nah, yang menjadi anomali sebetulnya kalau kita lihat lagi betapa tidak efisiennya ekonomi kita. Ya. Zaman Jokowi ini, Bos, ini jor-joran membangun infrastruktur. Betul nggak? Sampai Sebetulnya kan kita ngutang-ngutang. butuhkan infrastruktur itu. Sebetulnya, ya. Fine. Given bahwa ini infrastruktur dibangun gila-gilaan sampai dying ya, banyak ya construction company ya. Nah, tapi kok kenapa produktivitas kita turun? Ya, banyak yang nggak produktif. Betul. Kita membangun lapangan terbang Gerajati itu idle. kelebihan, ya Jalan kan? tol di beberapa tempat itu yang jalan cuma 8 mobil satu hari. Betul. Nah, memang itu jadi beban bagi itu kan akhirnya jadi perusahaan beban, yang membangunnya. gitu Ya. Nah, jadi saya nggak ngelihat ya seperti yang katakan Purbaya kita bisa 6%, ya, kemudian dia bikin paper ujuk-ujuk dengan model grafik, chart-chart ya kan tabel-tabel, tiba-tiba dia bilang, wah kita bisa tumbuh 8%. Lah modelnya mana? Ya. Gitu loh. Kita bahas Purbaya, tapi kita ngopi dulu. Siap. Jangan sampai kita pusing ngeliatin orang, kita sendiri buat jadi pening kepala kita. Kita ngopi dulu. Siap. Ya. Om Ferry mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Kopi hitam aja. Kopi hitam. Nah, saya temani kopi hitam. Ya. Kopi hitam, Mas. Terima kasih ya. Baik, kita bicara tentang Menteri Keuangan yang baru ini, ya. Tentu sebagai elit banyak PhD ini yang senang dengan Sri Mulyani. Tetapi kelamaan, Bos. Iya. Ya, kalau udah kelamaan ya tentu kadang-kadang tuh menjadi tidak melihat apa yang terjadi di bawah. Betul. Di atas disukai tapi di bawah ini ribut, gejolak kan. Iya. Datanglah Purbaya. Kawan kan? Dulu teman. Ya. Pernah ada narik sama. Nah, dia mengatakan, maafkan saya, memang saya gayanya koboi. Ya, makanya saya perlu orang yang lebih koboi ini. Dari tongkrongan ya, udah kelihatan koboi ini. Coba jelasin, kenapa di media mengatakan bahwa Anda tidak setuju dan dia not the right man untuk menjadi Menteri Keuangan. Kenapa mengatakan begitu? Ya, kita sesama ekonom kan biasanya tahu dan pernah kerja bareng di Dana Reksa. Ya, gini. Kalau menurut saya gini, dari statement-statementnya aja ganjil ya. Pertama tentang uang 200T. Ya, yang ditaruh di Himbara itu. Ditaruh di Himbara gitu kan. Itu jadi beban loh, ya kan? Kita lihat. Kenapa ini tidak akan produktif bahkan menjadi beban? Undisbursed loan di bank-bank perbankan kita itu 2.735 T. Jadi mereka adalah over likuiditas. Yes, kalau kredit sudah dibukakan kredit lainnya tapi uangnya tidak dicairkan, ya berarti kan memang prospek ekonomi ke depan buat pengusaha memang tidak menjanjikan, kan begitu. Dan NPL kita mulai naik dikit-dikit. Nah, pelan-pelan, ya kan? Nah, itu yang pertama ya, bahwa 200T tadi, ya kan, tidak akan. Nah, yang lucunya lagi, dia bilang ini menambah money supply, ya kan ya? Ya, nah artinya uang yang beredar M0 jauh lebih banyak sehingga bisa mendorong ekonomi. Loh, itu aja udah salah. Kenapa? Ya, buat pengusaha bukan berapa banyak stok uang di perbankan, tapi berapa tinggi suku bunga yang ditawarkan. Biaya kan modalnya. gitu, biaya modalnya, cost of fund-nya. Ya, kan cost of gitu fund-nya. ya. Kalau semakin mahal ya. Exactly. Enak kita nabung. Exactly. Nabung, buat kita, misalnya saya pengusaha, saya nggak peduli Anda taruh duit berapa banyak di bank. Buat saya satu lending rate Anda yang Anda kasih berapa, itu satu, ya kan? Yang kedua, variabel yang kedua adalah outlook ekonomi ke depan, ya. Apakah akan bisa menutup cost of fund kita seandainya saya minjam uang dari bank, kan begitu logikanya ya. Ya. Jadi ini semuanya banyak variabel yang menentukan sampai orang mengatakan oke, saya cairkan uang saya. Nah, ini saya sebut di dalam ekonomi, ini kita menuju apa yang namanya credit crunch, ya. Credit crunch. Apa itu credit crunch? Credit crunch itu money is there, banyak gitu, tapi tidak ada borrower. Tidak ada borrower, tidak tersalurkan. Tidak tersalurkan, ya kan? Sedangkan ekonomi bergulir cuman melalui kredit, ya. Kalau kredit dicairkan, thank you, Om Ronald, ya. Kalau kredit dicairkan, berarti memang prospek bisnis tadi sangat menjanjikan, ya kan? Berarti cost of fund lebih rendah daripada IRR-nya, kan begitu ya, secara bisnis, secara finance, ya. Tapi kalau para pebisnis mengatakan, I don't care, you mau nawarin berapapun suku bunga, I'm not gonna take it. Nah, artinya apa? The outlook is quite gloomy. Gitu loh ya. Nah, ini yang namanya credit crunch. Tandanya bank menyadari di dalam bisnis cycle kita memang lagi turning down ya, dari 5% to a lower growth ya. Bank pun akan bilang, wah mendingan saya cash hoarding.
karena risiko tinggi. Bisa-bisa NPL saya melejit. Oke, LDR saya rendah nggak apa-apa, asal jangan NPL saya melejit. Kan begitu. This is a credit crunch, gitu loh ya. Saya kira itu loh yang akan menjadi kenyataan gitu. Baik, Om Ferry, saya ingin setelah sebentar audiens saya ini tentang informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa saya selalu minum tolak angin untuk mengatasi gejala masuk angin dan juga sekaligus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tolak angin telah lulus uji toksisitas, uji khasiat, dan telah melalui quality control yang ketat, jadi terbukti aman dan berkhasiat. Dia diproduksi oleh Sido Muncul yang sudah 75 tahun berpengalaman mengolah herbal. Karena kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Baiklah, jadi itu informasi yang barangkali ada gunanya untuk Anda. Tapi mari kita lanjutkan lagi percakapan kita bersama dengan Ferry Latulihin. Ini adalah soal bagaimana sebaiknya kita menaruh uang kita. Banyak yang bertanya kan, kalau kita menabung itu di mana? Dengan US dollar atau kita menabung dalam rupiah? Ya, sebagian dari Anda bertanya lagi, emas atau dolar, begitu kurang lebih. Tapi mari kita lanjutkan percakapan kita. Kira-kira bagaimana prediksinya? Nah, ini kan lucu, ya kan? Nah, apa sebabnya itu? Gini, kemarin kan awalnya kan memang semua everyone knows bahwa ini adalah perintah dari Menteri Keuangan kepada bank-bank himbara untuk menaikkan bunga deposito on dolar. Itu benar perintah itu? Itu kan ada buktinya, Pak. Ada statementnya. Statement dari Dirutnya Mandiri. Kita mengikuti instruksi dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah dalam kasus ini adalah Purbaya, Menkyu, ya kan ya. Nah, mungkin di dalam pikirannya begini, dengan menaikkan bunga dolar tidak terjadi capital flight. Loh, ya. Dengan menaikkan bunga dolar kan sebetulnya orang lebih tertarik investasi dalar, ya kan? Ya Ini kan? bukan soal tempatnya, Bukan dibawa ke luar tempatnya. negeri, tetapi adalah beralih dari rupiah ke dolar. Itu udah sudah capital flight. Ya. Orang exit dari rupiah, Iya, kan iya. gitu ya? Exit dari uang lokal ke Iya, ke ya kan uang nggak usah asing, ya. usah duitnya keluar Nggak usah gitu duitnya loh. keluar, itu Iya. sudah capital flight ya. Makanya kan langsung mental itu Iya, dolar iya. ya. Kita yang belajar ekonomi tahu lah itu. Wah, Ya. apaan sih lah, nenek-nenek juga tahu ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Iya, iya. Itu kan aneh gitu ya. ya. Lantas dikoreksi, setelah diserang sama market, dia mengelak katanya kalau nggak salah salah satu alasannya adalah ini instruksi dari presiden Pak, dengan kata lain Pak Prabowo. Loh, Anda kan ekonom. Siapapun yang memerintahkan Anda kalau ini tidak masuk akal, seharusnya Anda bisa jawab, Ya, Pak. justru Ya kan? menjelaskan. Iya, menjelaskan. ini justru killing me softly loh. Iya, iya. Ya kan, Makanya ya? saya pernah mengatakan yang kita butuhkan bukan ekonomi yang jago, tetapi ekonomi yang jujur. Jujur. Jujur Dan masuk berbicara akal. pada atasan kita. Exactly. Ya, Pak, ini keadaannya begini. Ya, belanjanya udah kebanyakan. Iya. Kalau begini, ini dari disiplin ekonomi. Ya, Iya. begitu kan? Betul. Ya. Seharusnya menaikkan bunga deposito on rupiah, ya kan, supaya orang megang rupiah tetap menarik, tidak mereka konversikan ke dalam dolar. Gitu. Tapi karena mindsetnya berpikir, supaya dolar tidak lari, dia manja di sini, naikinlah bunga deposito. Dan itu sempat mengkhawatirkan minggu lalu ketika Sangat. dolarnya itu sudah tiba-tiba naik jadi 16.800 begitu ya. hampir 17.000. Mengkhawatirkan. Itu kan batas psikologis 17.000. Iya. Ini kaum muda banyak yang tanya, kenapa Pak 17.000 itu batas psikologis? Itu kejadian tahun 98 ketika rupiah dari berapa? 2000-an. 2.200, 2.500. Tiba-tiba melejit jadi 17.000. 17.000. Setengah mati kita turuninnya itu Iya. sampai Oh, 8.000 nggak kembali bisa. lagi. Setengah Iya. mati. Iya. Ya harus jual banyak sekali perusahaan, Betul. social unrest, Betul. import mahal, beli Betul. susu susah, Betul. orang nggak dapat pekerjaan, Betul. pengangguran di mana-mana, Betul. wah kerusuhan di mana-mana. Betul. Harus dapat pinjaman ya, dan banyak perusahaan yang harus kita jual. Iya, Ya. saya termasuk BCA waktu itu. Termasuk BCA, ya, BCA dan banyak sekali itu BUMN yang diincar juga. Indosat. Masuk ke BPPN ya, Badan BPPN. Penyihatan Perbankan, Iya. jadi pasien semuanya. Oke, jadi 17.000 itu batas ininya. Dan BI langsung intervensi kelihatannya kemarin. Ya, kan? di sini konflik sebetulnya. Saya tahu kalau nggak salah si Purbaya ini dipanggil oleh Peri Warjio, ya kan, Gubernur BI. Gubernur BI untuk menanyakan ya kenapa kok harus menaikkan suku bunga dolar kan begitu, ya kan ya. Nah selebihnya. Oh, Ferry ngerti tuh, Ferry mengatakan Peri ya pasti lah dia orang monitor ya nggak. Iya, Lu iya. gila lu dibilang bukannya lu turunin suku bunga dolar, malah lu suruh naikin. Akhirnya dia Ini kan terlibat di terbalik. fiskal dong. Pasti. Nah yang kedua selanjutnya
kita lihat lagi ya, di 16.500 saja, some companies, BUMN, KPLN, kaing-kaing lah bos. Dia kan boleh bang dalam kontrak PPA-nya dengan IPP itu kan dalam US dollar. Dalam US dollar. Ya kan ya. Sehingga kalau dolar naik, dia bayar lebih mahal. Oh iya, sedangkan harga jualnya ke publik ini kan ke konsumen kan nggak naik rupiah. Ya kan ya. Ya belum lagi juga Pertamina, ya kan subsidi ya. Nah akibatnya apa? Ini budget defisit karena mereka harus disubsidi oleh negara. Tentu budget defisit negara juga akan naik kan APBN ya kan ya. Nah makanya kemarin direvisi dari 2,48% ke 2,68%. Nah ini semua tidak terlepas dari kebijakan yang acak-adut ya kan serampangan yang saya bilang koplaknomics gitu loh. Ya, ini kan? Sebentar Om Beri, saya mesti jelasin kepada publik nih, ekonomi ini adalah sebuah teori yang menghubungkan banyak sekali variabel-variabel gitu ya. Jadi misalnya rupiah kita nilainya bisa merosot kalau demand terhadap dolarnya itu tinggi. Jadi kita harus membeli dolar dengan nilai yang lebih mahal. Penyebabnya apa? Karena pengambilan keputusan ya, dan juga dari stok kita gimana. Akhirnya bisa stabil lagi. Kenapa? Karena Bank Indonesia selalu intervensi. Nah, tapi sangat tergantung kita punya cadangan devisa atau tidak, ya kan? Yang penting cadangan devisa ini. Ya, untungnya kita masih punya cukup ya. Masih cukup. Tapi utang kita kan juga besar. Nah, betul. Impor BBM kita masih besar. Jadi kita mesti waspada juga nih. Harus. Dan defisit kita itu kan naik terus. Jadi kalau kita nggak hati-hati nih, bisa repot. Sebab kalau kita lihat ya, ada kemungkinan tahun depan ya kan pemerintah harus mengeluarkan lagi surat utang negara ya kan itu sekitar 1.400 sampai 1.500 triliun ya kan untuk katakanlah pembayaran utang yang lama ya kan cicilannya yang jatuh tempo dan budget defisitnya. Nah saya khawatir seandainya budget defisit ini melampaui threshold 3% yang ditentukan oleh undang-undang, ini bisa terjadi run to dollar ya kan ya, orang kembali lagi akhirnya pada memburu dolar dan kemungkinan itu bukan tidak kecil loh ya, ini termasuk besar gitu loh ya. Ya, minggu lalu juga ada kekhawatiran karena banyak sekali terjadi capital flight itu kan ya. Orang melepas SBN. Iya, akhirnya lari ke dolar. Ya, terus kemudian ada lagi sertifikatnya Bank Indonesia itu. Iya, SBRI. Ya, segala macam itu dilepas minggu lalu. Betul. Nah, saya melihatnya begini ya. Ini adalah percikan-percikan kecil yang bisa memantik api yang besar dalam bentuk massive capital flight, ya kan? Nah, kalau terjadi massive capital flight, bukan tidak mungkin loh dolar ke 20.000. Saya bukan nakut-nakutin ya, ini logikanya. Ya, kita 18.000 aja takut. 18.000 aja udah takut. Nah, itu batas psikologis. Iya, masalahnya currency market itu ada yang namanya pemain yang jahat. Ya, pemain yang jahat itu maaf, bukan jahat dalam arti kriminal ya. Inilah pencari keuntungan lah. Kayak hedge fund, ya kan? Ini dia bisa melakukan yang namanya speculative attack. Speculative attack. Nah, ini bahaya banget ini. Seperti tahun 98, ya kan begitu melewati threshold 5.000, itu langsung dihajar gitu sama kita langsung teriak, Soros nih main jatuhin kita. Nggak dia cari keuntungan. Dan mereka belajar itu memang bisnis mereka gitu. Bisnis mereka gitu. Dan ini juga mereka sebetulnya menjadi penjaga untuk negara-negara, lu harus hati-hati loh. Iya dong, mereka ngasih warning loh sebetulnya. Lu salah-salah managing your ekonomi, ada gue loh yang bakal nyikat. Kan sama aja, ya kan ya? Mereka bukan penjahat, malah mereka yang bisa memberikan warning kepada negara-negara yang serampangan ngurus ekonominya kan gitu. Iya, sama aja dengan wartawan yang nanya pada Pak Prabowo kemarin baru dia turun gitu ya. Yang ID-nya diambil. Wah, saya sedih sekali melihat Biro Pers ngapain gitu, kayak kurang kerjaan datang ke sana ngambil. Itu kan pertanyaan domestik penting juga. Presiden pergi beberapa hari dan kita melihat dia itu menaruh perhatian terhadap masalah domestik dan dia menjawab dengan baik. Ya, ini sudah makan korban MBG ini. Iya, orang-orang yang di sekitarnya mungkin ya yang terlalu mengambil keuntungan dari dan itu bagus kan sebetulnya pertanyaan seperti itu mengingatkan supaya presiden tahu ini ada persoalan. Iya, saya lihat selalu mencari pembenaran. Ya, bukan mengungkapkan kebenaran, tapi mencari pembenaran. Misalnya apa? Misalnya gini, ya yang kalau kita lihat ya jumlah sekian ribu yang keracunan itu kan cuma berapa, nggak sampai 1% dari total populasi yang kita beri. Loh, ini bukan masalah persentase loh. Satu orang aja keracunan itu mereka bisa kayak delay kan bisiur loh. Ya kan mereka bisa dan itu penyebabnya adalah bakteri. Iya, itu adalah bakteri. Kalau bakteri itu berarti ada ketidaksegaran. Ada proses yang salah di situ. Gini aja bos, kita lihat aja. Badan Gizi Nasional seharusnya itu dipimpin oleh ahli gizi.
Dadan ini ahli serangga. Maaf aja. Saya juga baca. Iya. Ini ahli serangga. Udah banyak orang yang membuat penjelasan itu, ahli serangga. Ini ahli serangga yang biasa ngurusin nyamuk, ngurusin orang kan gitu. Ya kan ini kita lihat. Yang kedua, dari bestiurnya, seluruh badan sosok kita lihat banyak sekali jenderal-jenderal loh. Apa salahnya kalau jenderal? Gini, ya ini kan urusan gizi, bukan urusan perang. Ini jenderal aktif artinya? Iya. Jenderal masih aktif? Iya. Saya nggak tahu masih aktif atau tidak atau pensiunan, tapi masalahnya kemarin, ini masalah makanan, harus orang-orang yang expert di sana. Yang mengerti gizi, yang mengerti mengenai sanitasi. Bukan orang-orang yang ngerti perang. Mengerti logistik. Exactly lah. Ya supply chain-nya benar apa enggak, ya kan? Ya manajemennya benar apa enggak, pembayarannya benar apa enggak, quality control ada apa enggak. Kan ini semua rangkaian yang sangat kompleks gitu loh ya. Dan untuk perjalanan proyek besar seperti itu kan harus ada simulasi kecil. Nah, harus dimulai dulu dari proyek-proyek terbatas. Saya kan udah pernah usulkan. Waktu itu juga dari awal-awalnya munculnya MBG, saya bilang untuk proyek yang tidak ada, empirical research sebelumnya, kenapa nggak diadakan piloting dulu? Piloting lah dengan 10 sekolah, 20 sekolah, ya kan? Sanggup nggak? Sudah dilakukan dulu kan? Enggak, langsung ini all out. Bahkan sekarang gila-gilaan mau hajar semuanya sampai 80 juta mulut kalau nggak salah. Targetnya 82 juta. 82 juta. Sebetulnya kalau kita lihat lagi, bener nggak sih 82 juta membutuhkan gizi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan budget 10.000, gizi apa bos? Ya nggak cukup. Kalau seharusnya tuh dari 5 triliun naikin jadi 10 triliun, tapi berikan pada daerah-daerah yang membutuhkan. Yang membutuhkan, kan banyak daerah-daerah tertinggal. Dan yang kedua, naikkan gizinya dari 10.000, 15.000 jadi 30.000. 30.000 nggak masalah. 50.000. Dan tidak perlu membunuh memang kantin-kantin yang ada. Pakai aja sistem kupon. Kasih kupon ya kan, supaya memang beroperasi yang udah ada di sekolah. Atau berikan potongan harga untuk di kantin-kantin sekolah. Exactly. Malah tadi ada berita yang katanya ada satu SD, ya kan, SD Islam, yang mana di sana memang sudah 30 tahun lamanya mereka memberikan makan siang gratis kepada murid-muridnya. Katanya dipaksa untuk menerima MBG. Padahal mereka nggak mau. Ya bukan cuma nggak mau ya, mungkin juga mereka bilang ini apa menunya sih. Ya takut mereka. Ya apalagi udah dengan kejadian-kejadian. Ya saya tentu juga khawatir anak atau cucu kita kalau makan di sekolah seperti itu, kualitasnya kita pasti khawatir, was-was kan? Was-was. Jadi Pak Prabowo ini bukan soal politisasi ya, tetapi ini adalah kekhawatiran masyarakat yang harus diadres. Exactly. Ya. Nggak ada salahnya sih kalau kita berhenti sebentar, pause sebentar, perbaiki dulu, kemudian jalan. Ya. Bukan berarti batal, tapi bisa jalan. Tapi kita harus fokus. Benar. Fokus. Karena ini kalau berhasil kan akan baik sekali ya. Betul. Karena Jepang sudah punya, Cina juga punya, Malaysia juga punya program-program seperti itu. Tapi kan kemudian harus dibikin yang berkualitas tentunya. Begitu ya? Betul. Oke, baik. Dan ini sudah mengglobal loh, sampai udah masuk ke jurnal-jurnal di dalam bahasa Belanda ya. Bahwa banyak anak-anak keracunan akibat vrije maaltijd ya kan, makanan gratis yang diberikan oleh negara gitu loh. Ini kan memalukan sekali. Anda monitor di Belanda sendiri udah ramai begitu? Ya, banyak kadang kita bisa Google juga. Dan foto-foto videonya beredar semua. Iya, beredar semua. Ini kan memalukan sekali gitu loh. Iya. Jadi memang kita harus menaruh perhatian ini ya. Exactly. Tapi juga anggarannya kita perlu perhatikan. Jangan sampai kita terjebak sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat populis. Ya ini ultra populis tadi Anda menyebut. Dalam ekonomi kan masalahnya masalah efisiensi dan alokasi ya kan. Kita deal with scarce resources, artinya uang itu kita harus pakai kemana untuk menghasilkan return yang paling tinggi. Nah ini ekonomi gitu loh, ya kan. Nah ini saya lihat ini kan memberikan MBG ini kan apa hasilnya gitu loh. Ya malah lebih gila lagi nanti anak-anak tingginya akan 180 cm. Ya itu kalau budgetnya ceban, kalau budgetnya 20.000 mungkin 5 meter tuh anak tingginya. Gitu. Kalau benar dengan 10.000 bisa tinggi 180 cm. Karena seringkali orang berpikir yang namanya stunting itu adalah tinggi. Padahal itu juga menyangkut lingkar kepala dan juga sebenarnya harus diurusnya sejak anak dalam kandungan kan begitu kan. Ya, jadi perempuan hamil juga harusnya dibidik seperti itu. Baik. Ini ada MBG, satu program yang Anda lihat populis. Lalu kemudian juga ada lagi yang menyoroti soal perluasan kodam-kodam, anggarannya seperti itu. Anda juga melihat itu ekspansi seperti itu. Iya, saya ngelihat lebih perang sekarang udah pakai drone loh. Iya. Udah nggak pakai lagi orangnya muncul, fight orang lawan orang begitu. Ya, itu satu ya. Yang lebih berbahaya lagi sebetulnya KMP.
Koperasi Merah Putih. Oh, Koperasi Merah Putih. Itu Ini benar gila. dananya udah disalurkan. Saya nggak tahu benar apa tidak. Setidak-tidaknya saya mendapat gambaran bahwa ini kembali lagi dipaksakan seperti MBG. Ya. Kita lihat aja nanti ya. Ada nggak sih pertama kali tadi kembali kalau memang Anda serius membuat koperasi, bikin piloting dulu. Ya kan, Anda pilih, dulu. ya 10-20 desa Anda kasih modal jalan apa enggak, bener enggak manajemennya, bener enggak sesuai visi misinya. Loh ini sampai 80.000 bos, koperasi mau sekalian digelontorkan dengan nilai total sampai 200 triliun, kan ini udah gila 240 triliun. Ini kan semua akhirnya orang, saya sebagai ekonom menganggapnya apakah itu Kodam, apakah itu MBG, apakah itu KMP, saya melihatnya ini proyek politik gitu loh ya, bukan proyek-proyek memang bener-bener untuk menangani ekonomi gitu loh ya. Ada udang di balik batu, di balik uang yang besar ini gitu. Ya saya sah dong untuk menanyakan itu ya, atau memberikan statement seperti itu ya, karena tidak masuk akal. Tadi saya katakan MBG itu sebetulnya kalau dipilih daerah-daerah tertinggal cukup dengan 5 triliun seharusnya udah jalan ya. Dan kita memenuhi janji kita pada waktu kampanye. Anda bagian dari itu waktu itu. Ya. Baik. Oke. Saya jadi teringat dengan teman-teman yang dulu menawarkan kredit ya. Dulu ada kredit ke Candakulak, ada kredit kurs dan sebagainya zaman awal-awal dulu ya. Ketika perbankan kita juga belum mempunyai mekanisme kontrol yang baik ya. Mereka semua cerita sama saya kalau temenin mereka tuh pergi ke daerah pasar ikan, mana nawarin kredit begitu. Gampang sekali. Orang kalau dengar kredit dari pemerintah senang sekali. Tapi nanti susah masalahnya adalah ketika nagihnya. Semuanya berpikir dari pemerintah nggak harus dikembalikan. Banyak yang berpikir seperti itu. Dan kita udah saksikan sekarang apa yang terjadi dengan Investri, apa yang terjadi dengan peer-to-peer lending itu, startup itu NPL-nya wah sampai 15%, 17%. Luar biasa kan? Tapi ada lagi yang menarik, dan ketika Anda mengomentari soal Menteri Keuangan yang koboi itu, Anda juga mengatakan I know him, he is not the right man. Gitu. I think everyone nggak usah harus dekat ya. Kebetulan saya pernah dekat, ya kan, karena kita sama-sama di Danareksa 25 tahun yang lalu ya, tahun 2000 ya. Kita sama-sama di Danareksa Research Institute ya, bekerja sebagai ekonom gitu loh. Jadi ini nothing personal ya. Nothing personal. Ini adalah pemikiran. Gini, supaya tidak nothing personal, gini aja, kita kupas statement-statement dia. Ya kan, pertama 200T. Ya, tadi sudah disampaikan. Ini nggak masuk akal loh. Kalau tuh 200T ini jalan, paling dari 4,1%, itu pertumbuhan kita cuma naik 4,2%. Karena ya kan? proyeknya nggak ada, daya belinya lagi nggak ada. Ya, nggak efisien. Ya, orang semua khawatir. Iya, ya kan, dengan adanya kredit tadi ya, undisbursed loan yang begitu tinggi. Yang kedua, sambil kita ngopi ya. Ngopi ya. Yang kedua, dia katakan bahwa ekonomi kita ya akan tumbuh, lihat aja nanti, akan tumbuh bisa tumbuh 8%. Men, untuk tumbuh 8% itu kita butuh 10.000, 11.000 triliun loh. Ya, sementara kita lihat kita nggak punya saving lagi bos. Kalau dihitung kan, begitu ya? Iya dong. Ya kan? Kalau investment kan harus dibantu dengan saving. Indonesia kan suka ajaib, Om Ferry. Ada kantong ajaib, tiba-tiba keluar tuh uangnya dari mana tahu tuh, gitu kan? Simsalabim. Simsalabim. Pengusaha aja diminta itu Patriot Bond hanya dengan 2% juga keluar juga tuh. Ada yang ngasih 3 triliun. Ya itu kan lucu Om Renald ya. Saya dan Antara nih, ya kan, terima uang dengan pembayaran 2% kan, ya kan? Saya beliin aja surat utang negara. 5%. Yang dapat 5%. 6%. Ya kan? Dengan tidak ngapa-ngapain, saya bisa dapat spread 4% loh. Tapi KPK sudah mengingatkan hati-hati, ini berpotensi juga ya. Oh iyalah, ini kan cara-cara yang konyol gitu kan ya. Selebihnya kita lihat ya bagaimana menurut saya Yudi Purbaya Sadewa ini tidak waras ya kan ya. Ya, maaf aja dibilang saya akan beri. Anda yakin tuh ngomong seperti itu? Yakin, ya? saya bisa bantah omongannya kok. Contohnya, kita akan berikan insentif supaya uang-uang yang diparkir di luar negeri ini masuk ke Indonesia. Loh, kita menganut free flow of capital loh, ya kan ya, nggak usah kasih insentif. Uang dengan sendirinya masuk kalau ada investment opportunity. Ya kan, Anda mau kasih insentif apa kalau merasa tidak aman, tidak ada investment opportunity, ya kan ya, Anda tidak bisa paksa gitu loh. Keamanan number one, safety, ya kan ya. Nah, mereka uang itu akan dengan sendirinya masuk ke dalam negeri kita tanpa insentif pemerintah, selama mereka ada investment opportunity yang mana cost of fund-nya jauh di bawah IRR-nya, otomatis mereka masuk bos, ya kan ya. Tapi ya Anda mau kasih insentif apapun, mereka nggak akan masuk, ya kan? Kalau apalagi outlook ekonominya memang very green. Ya, saya jadi teringat dengan upaya
niat pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kita akan membuat family office kan, agar orang-orang kaya itu di Bandung uangnya katanya. ke Bandung atau ke Bali. Iya, begitu ya. di Bali, di Bali. Nah, terus kemudian kita baca di IG, inilah cara orang kaya bekerja katanya. Tinggalnya di Bali, kemudian uangnya diparkirnya di Singapura, lalu kemudian uangnya diinvestasikannya di negara-negara lain, begitu disebutkan. Saya minggu lalu ke Hong Kong, Ferry. Nah, ketemulah dengan para bankir di sana. Mereka bilang katanya, if you want to make money, go to Indonesia. Indonesia bagus sekali, marketnya besar, segala macam. But if you get the money, you want to save the money, and then you save it in Singapore. Betul. But then if you want to make your money grow, you come to Hong Kong katanya. Orang Hong Kong putar uangnya jago katanya. Jago. Ya kurang lebih begitulah. Betul. Saya lihat, oh iya ya, kita repot juga ya sebagai negara kayak begini. The problem of our economy itu sulit ya dalam jangka pendek. It is the demand side. Demand, yes, demand oke. is drying up. Demand untuk investasi ya? Enggak, demand untuk konsumsi, untuk macam-macam ya kan, terutama consumption. Sekarang konsumsi lagi turun. Iya kan, lagi turun. Pertama, kita tidak punya saving masyarakat kita untuk mendorong konsumsi. Kedua, ya fiscal space kita juga terbatas sekarang ya kan, sehingga in the short run kita nggak bisa mengharapkan ekonomi kita bisa tumbuh, ya kan, lebih tinggi ya. Nah, yang kedua adalah long term problem. Long term problem ini kita lihat bagaimana ada di supply side, bukan di demand side. Om Renald ya, kita lihat manufacturing sektor turun kita terus dari 20 sekian persen di 18%. Ini kan long term, ya kan ya. Artinya apa? Terjadi prematur deindustrialization, ya kan? Deindustrialisasi yang prematur. Padahal gitu, sektor manufaktur itu adalah lapangan pekerjaan yang besar. Itu tulang punggung ekonomi, darahnya setiap ekonomi negara ya. Nah, selebihnya kenapa bisa terjadi begitu? Kita lihat the problem is itu sifatnya institusional. Oke. Ya, ini software-nya. Kelembagaan. Ya, oke. Ini software-nya Om Renald. Ya, bagaimana negara mengatur betul kebijakan-kebijakan, birokrasinya, regulasi-regulasinya, insentif sistemnya, ya kan. Ini orang tidak perhatikan. Padahal negara tetangga kita jago-jago tuh semua memberikan itu semua. Exactly. Dan di sini kita kelemahan kita. Makanya dengan adanya huge institutional problem plus short term structural problem, ya kita mau bisa mengharap 5%, nggak mungkin. Makanya saya bilang kita ini menuju kepada apa yang namanya secular stagnation, ya. Ini jangka panjang kita akan mendapatkan equilibrium yang baru yang mungkin cuma 2-2,5% seperti Thailand, ya kan? Dan repotnya bonus demografi kita menjadi ticking time. Itulah yang orang bilang generasi cemas itu ya. Iya betul. Karena, makanya dibilang Indonesia gelap. Jadi bukan jadi bonus tetapi menjadi liability, jadi beban. Liability. Bahkan akhirnya tumpah ke jalan. Nah, dari liability akhirnya menjadi a ticking time bomb. Ya kan? Saya sempat beberapa kali lihat kalau ada pertandingan sepak bola dan tim satu kota menang itu, waduh kaum muda turun ke jalanan. Saya bilang, waduh ini kelihatan sekali. Mereka nggak punya pekerjaan, hidupnya enteng, tapi besok menanggung penderitaan karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan. Betul. Nah di sini dalam kasus ini kembali lagi tugas negara adalah satu memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja, bukan ngasih makan orang dengan makanan. Gitu. Ya kan? Makanan ini kan sama aja dianggap orang sampai keracunan. Ya. Artinya kita harus lebih hati-hati dan lebih prudent dan juga menggunakan anggaran dengan lebih tepat ya. Iya, kan Anda mencium ada sesuatu di situ? Saya mencium banyak sekali ya, terutama proyek-proyek yang ultra populis ini yang menurut catatan saya tidak masuk akal jumlahnya gitu loh ya. Ya dan the money is gone. Kalau kayak begini, bagaimana you want to create jobs kalau the money is gone? Kan begitu ya. Nah makanya saya katakan lah, ya kan kembali lagi, cobalah ya pertimbangkan kembali apa benar ini MBG proyeknya yang benar ini bisa menciptakan lapangan kerja katanya, ya kan memberikan gizi kepada anak-anak sekolah. Saya nggak yakin gitu loh. Ya, yang kedua kayak koperasi merah putih ini, yang jangankan 80.000 bos, ini set up 5-10 koperasi aja bisa jalan bagus loh, apalagi 80. Dan yang ketiga, kalau memang dana koperasi ini adalah pinjaman dari Himbara, bukan tidak mungkin nanti Himbara akan menanggung NPL yang lebih tinggi kalau seandainya duit ini tidak kembali. Kasihan kan gitu dong para profesional kita hari ini ya.
para profesional ya, ini saya rasa yang mereka under pressure ya. under pressure. Ya. Saya rasa mereka nih yang di bank-bank Himbara. Tapi juga banyak orang yang diangkat juga tidak capable masalahnya pada beberapa posisi. Ya itu juga masalah ya. Tapi kalau untuk di bank-bank Himbara ya bukan Ya, karena teman ya. kalau Saya itu rasa memang mereka bagus, benar, orangnya bagus profesional, lah, ya. ya. Dan yang bayar istilahnya bayar dividen kan cuma bank-bank terhadap kepada negara ya. Pemerintah. Tapi di BUMN di luar bank-bank tadi Ya, dan juga komisaris-komisaris ya dengan ya kan latar belakang yang tidak bisa membaca laporan keuangan. Bahkan mereka nggak ngapa-ngapain loh, cuma balas Padahal budi tugasnya politik penting aja. yaitu mengawasi jalannya bisnis dan mengawasi komisaris direksi. kan, pemerintah kan komisaris. Ya, saya tahu pernah apanya. mengalami Iya. itu. Dan memang belakangan ini menjadi pertanyaan besar sih. Banyak sekali orang yang tidak bisa membaca laporan keuangan itu parah banget. Ini penting sekali PR berikutnya begitu ya. Baik, Om Ferry sudah pernah meramalkan sejumlah hal, kemudian menjadi kenyataan, dan kelihatannya dari demo-demo itu semacam ada bisul yang belum pecah itu kayaknya. Ya, saya Atau sudah pecah, udah tuntas kemarin itu. Itu menurut saya it was just the beginning ya. It was just the beginning, baru permulaan. Dan pemicunya kan suka simpel pada waktu itu melihat anggota-anggota DPR seolah-olah ya kan ya Saroni, ketidakadilan itu semua ya. Masyarakat yang udah hopeless ya, nyari kerja susah, pinjol kiri kanan, tabungan nggak ada. Wah, ini kan pekerjaan nggak ada. Iya, ini kan istilahnya sama juga buang puntung rokok ya di hutan kering gitu loh ya. Kecil memang puntung rokoknya ya kan, tapi ini membakar semua hutan loh ya kan. Nah, melihat outlook ke depan yang tidak lebih bagus dari ini hari, bukan tidak mungkin akan terjadi lagi social unrest yang lebih dahsyat. Contohnya Nepal. Ya kan? Ini bahaya loh, ya kan ya. Ini bukan tidak mungkin juga bisa terjadi di Indonesia dengan populasi yang jauh lebih besar dari Nepal, ya kan ya. Dan juga dengan jauh youth population yang sama sekali hopeless hidupnya loh, ya kan. Ini kan sebentar lagi. Yang ketiga, bukan tidak mungkin juga. Kita nggak tahu di tataran elit politik, saya nggak yakin juga mereka kompak. Nah, oleh karena itu saya melihat ke depan ya kan, ini ngerinya once the economic driver, the economic engine is losing steam, tidak bisa lagi menghasilkan pertumbuhan 5% dan hanya sanggup 2%, 2,5%. Dengan bonus demografi yang population yang begitu tinggi tapi tidak punya pekerjaan, tidak punya harapan. Waduh, ini api dalam sekam, Bos. Ini bisa menjadi bom waktu loh, ya kan ya. Dan ujung-ujungnya mereka akan berupa feedback loop ya kan, ekonomi turning down, social unrest makin tinggi, ekonomi makin down, kapital makin kabur. Ini feeding back ya kan. Ini feedback loop ya, negatif feedback loop ya. Nah, ujung-ujungnya saya ngeri Indonesia becomes a zombie state. Zombie state. What does it mean? Negara zombie. Ya kan, mengerikan gitu. Mengerikan. Ya. Saya sempat bertanya ya, kok orang seringkali berpikir cari dalangnya, kemudian ada yang mengatakan itu si ini penyebabnya. Saya pikirkan ketika terjadi social unrest seperti itu, ada shift siang lah yang rasional gitu. Kemudian ada shift malam ya, penunggang gelap cukup banyak. Saya mau bicara soal itu, tapi saya pikir saya tidak punya capacity. Jadi saya kemudian melihat lagi, gila ya, ini kan di zaman non-linear nih. Segala macam yang bertarung tuh ya, polisi lawan polisi, polisi lawan tentara lawan polisi, segala macam. Terus kemudian orang yang nggak happy, ya kemudian partai yang nggak masuk di parlemen versus yang udah ada di parlemen dan sebagainya. Itu campur aduk jadi satu, aktornya banyak sekali. Non-linear kan hari ini. Betul. Ya. Anda melihat itu juga? Ya, saya melihat ini adalah sesuatu yang boleh dibilang sangat unpredictable what will happen tomorrow, ya kan. Yang kita tahu adalah kembali lagi kita lihat adalah simptom-simptomnya. Nah, makanya saya bilang ya, economic downturn yang terjadi hari ini itu sebetulnya adalah akumulasi dari 20-25 tahun yang lalu, ketika terjadi pergantian rezim dari era Soeharto yang sampai ke era demokrasi, Nah, akhirnya kan kita lihat zaman era Soeharto bagaimana di average growth 6,5%, sementara di era demokrasi cuma 5%, ya kan. Berarti ada 1,5% yang terpotong, kasarnya seperti itu, ya kan ya. Nah, tapi kalau ekonomi tumbuh kan memang growth-nya makin kecil. Enggak, kita masih dalam middle income bawah loh. Oh, masih ya, masih kalau ada China potensi. Masih banyak potensi. Kita di bawah 5.000 income per kapita kita. Artinya apa? Seharusnya kita masih mengalami increasing rate of return ya.
the more capital you bring in, ya kan, the more productive the economy is, the higher the growth rate, kan begitu ya kan? Karena kita masih low base capital stock, ya kan? Nah kalau Cina udah penuh ya capital stocknya tuh, karena jembatan apa yang bisa bikin, dan juga demografinya turun, exactly, ya kan, berkurang. bahkan over investment gitu kan ya. Nah mereka mendapat apa yang dinamakan middle income trap. Ya kan, tidak bisa lebih dari itu ya. Itu nah, tapi kita masih jauh bos, kita masih income per capita kita masih 4.800. Nah kita balik lagi ya, bagaimana terjadi seizure ya kan, dari satu rezim ya kan, rezim katakanlah rezim diktator pada waktu itu Soeharto ya, menjadi rezim demokrasi, kita kehilangan rate growth 1,5%. Dan seharusnya kalau kita kembali lagi ya, kita proyeksikan ke depan, kita ekstrapolasi ya, tanpa ada demokrasi, seharusnya income per kapita kita ini hari 12.000 loh. Sekarang masih di bawah 5.000. You can imagine how much we miss. Kan gitu logikanya. Stuck kita di situ. Ya, exactly. Stuck kita di situ. Exactly. 25 tahun. Memang mulai terasa sih, anak-anak kita ini mulai kesulitan beli rumah. Waduh. Ya, dan mereka bertanya dan khawatir sekali. Keresahan itu nampak sekali di antara sangat ya, dan juga income inequality. Kita lihat ya bagaimana the bottom line dengan the upper line ya, karena bedanya jauh sekali. Om Ferry, ini kalau tidak kita bahas lebih jauh, ini saya khawatir banyak masyarakat yang gelisah. Tadi dolar itu bisa 20 ribuan akhir tahun tadi begitu. Itu kan asumsinya kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa. Asumsi itu kan. Gini ya, menurut saya gini, sekarang kembali lagi dolar bergejolak ini bukan cuma masalah ucapan daripada Yudi Purbaya Sadewa ya kan, tapi dari sebelum terjadi gejolak itu pun dolar tuh udah sulit turun ke bawah 16.000 Om. Ya kan, itu satu ya kan. Artinya apa? Dolar ini menaik karena memang fundamental ekonomi kita ya kan over time ya kan, ini semakin tidak menentu ya kan. Nah terlihat bagaimana kemarin shortfall daripada pendapatan fiskal 30 triliun, dan saya estimate di akhir tahun shortfall fiskal kita bisa mencapai 112 triliun sampai 120 triliun kekurangannya loh ya kan. Jadi penerimaan kita dari pajak dan bukan pajak. Ya kan, turun ya kan, menjadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah di sini kan bayangin ya bagaimana fundamental ekonomi kalau pemerintah sendiri government mengalami shortfall, kekurangan ya kan ya, artinya fiscal space kita udah nggak ada. At the end of the day pemerintah harus ngutang lagi. And when you are piling up debt berarti the economy is not good. Artinya akan terjadi potensi orang untuk exit lagi. Exit lagi. Kita lihat aja sekarang ya. Apalagi sekarang bunga di Amerika pun juga seperti itu. Iya. Ya, dan lucunya lagi sekarang nih kalau kita ngomong sekarang pelariannya bukan cuma dolar Om, ya kan, ke Sing dolar. Ya kan, ya ke currency lain ya Australian dollar ya kan, itu kuat ke euro ya, mereka kuat terhadap US dollar gitu kan ya. Jadi ini memang boleh dibilang frontier currency disebutnya ya, bukan core currency seperti US dollar ya. Nah sementara kita sendiri yang seharusnya US dollar melemah terhadap currency lain, kita justru melemah terhadap US dollar, ya kan? Karena kita soft currency, ya kan ya, sama kayak Thai baht gitu kan ya. Nah ini Filipina peso ya. Nah ini yang menjadi kayak semacam double impact terhadap currency yang lain ya, terhadap Sing dollar dan frontier currency yang lain. Mengalami tekanan dua kali. Exactly. Nah makanya saya bilang satu lah, you want to see the strength of an economy, lihat currency-nya. Kan gitu ya. Seperti yang Anda katakan tentang Cina. Cina tradingnya kuat, tetapi currency-nya. Sekarang kan udah mulai loyo ya kan ya Cina ya. Kemarin lagi ya, the party is over, 10% growth is over. Sekarang Cina mengalami apa yang namakan middle income trap karena over investment. Makanya dia harus masuk ke berbagai negara lebih kencang lagi. Kayak gitu. Untungnya mereka inovatif ya. Nah, untungnya dan low cost, negara dengan produsen low cost. Dan sekarang kita apa yang bisa diharapkan dari Indonesia? Agriculture kita dying, manufacturing kita sliding, ya kan? Apalagi yang diharapkan adalah mining, ya kan? Seperti nikel hilirisasi, and it will be over as well. Ya kan? Dan oversupply. Ya, apalagi kalau oversupply. Ya kan? Jadi nggak ada we can rely on. Ya, jadi inilah beberapa hal. Tapi kan di lain pihak cadangan devisa kita seperti yang saya sebutkan, cadangan devisa kita cukup kuat. Ya kan dari utang. Dari utang. Artinya negara akan intervensi. Artinya kalau kita lihat perilaku pemerintah sekarang ini kan Bank Indonesia
suntik terus begitu menjelang 17.000 Ya lucu. shutdown. Sekarang yang menjadi pertanyaan kalau kita ngomong BI adalah independensi bank sentral. Itu Itu menarik, ya kan ya, ya. ini menarik. Nah, Harusnya dia independen. ya kan sekarang nggak independen. Ada namanya burden sharing. Loh, burden sharing itu terjadi ketika terjadi force major. Burden sharing seperti artinya sharing COVID. beban, Iya. bagi beban Iya, antara kalau ada serangan Menteri COVID, Keuangan iya, dengan ini. baru mereka burden sharing, ya kan? Tapi sekarang kan nggak ada force major seperti COVID. Artinya apa? Pemerintah sudah kedodoran ya untuk menambah defisitnya, ya sehingga mereka perlu pencetak uang, ya money printer, yaitu Bank Indonesia. Nah, kalau kepercayaan terhadap independensi Bank Indonesia itu rapuh, orang siapa yang mau megang rupiah, bos? Akhirnya kan lari ke dolar. Kan logikanya gitu ya. Iya, baik. Baik Pak Ferry, ini perbincangan yang sangat luas, ya, menarik sekali. Kita berharap yang terbaik tentunya, walaupun kita juga harus prepare, ya. Prepare for the worst kan, prepare. Be ready for the dan worst. tentu saja masukan-masukan ini bukanlah satu prediksi yang katakanlah pasti akan terjadi. Bisa terjadi kalau kita biarkan. Betul. Ya kan? Iya. Tapi kalau Menteri Keuangannya lebih hati-hati dan Presiden mendengarkan lalu melakukan koordinasi dan semua aktor kemudian mengambil langkah-langkah agar bisa memperbaiki ICOR kita, menjadikan negara kita lebih efisien, lalu kemudian kita hedging dengan baik, gitu ya. Lalu kemudian kita tata ekonomi kita dengan baik, bagaimana caranya mencegah agar jangan sampai pendapatan fiskal kita turun terus, gitu. Harus ada langkah-langkah terobosan. Dan tidak harus juga kan teksnya naik, bisa saja teks diturunkan, bisa aja, kemudian pendapatannya malah jadi naik, begitu kan hukum ekonomi, ya bisa kan terjadi seperti itu daripada kita menari-nari dengan slogan-slogan, dengan retorika, dan seakan-akan semua bisa diatasi hanya dengan janji-janji dan lain sebagainya. Ya, kalau ini bisa kita atasi, ya tidak terjadi itu, dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muda, masa depan kita menjadi lebih baik. MBG kelihatannya harus ada koreksi di sana. Koreksinya apa? Silakan Anda simpulkan sendiri. Kita di sini adalah pengamat, ya. Pak Ferry adalah pengamat di sini dan saya hanya menyajikan untuk mengajak kita berpikir. Selebihnya, bagaimana para pengambil keputusan itu bisa bertindak dengan cermat dan mengatasi sebelum segala hal yang dibicarakan itu menjadi kenyataan. Jangan berpikir selalu negatif, tapi berpikirlah selalu untuk lebih baik dan mempersiapkan diri sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Stay relevant.